Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi hubungan dan pengaruh social comparison terhadap self-esteem pada mahasiswa. Sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salwa Atira. Nama saya Dara Putri Alisa. Saya Anzelika Kistia Putri. Baik, jadi kami memilih topik ini karena saat ini tuh mahasiswa sering banget membandingkan dirinya dengan orang lain, baik dari segi kemampuan, lalu prestasinya maupun penampilan. Nah, biasanya kebiasaan tersebut itu diduga dapat mempengaruhi self esteem, yaitu bagaimana seseorang menilai dan menghargai dirinya sendiri. Nah, di dalam latar belakang ini uh, social comparison ini adalah kecenderungan seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain, misalnya merasa teman lebih pintar, lebih sukses, atau memilih penampilan yang lebih baik. Nah, perilaku membandingkan diri ini tuh dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Salah satunya adalah self-esteem. Self-esteem itu merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, apakah ia merasa berharga, percaya diri, dan mampu menerima dirinya sendiri apa adanya. Nah, apabila seseorang terlalu sering melakukan perbandingan secara negatif, self-esteem ini dapat menurun. Akibatnya, seseorang itu menjadi kurang percaya diri, lalu merasa insecure dan kurang puas terhadap dirinya sendiri. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, kami tertarik untuk meneliti apakah terdapat hubungan dan pengaruh antara social comparison terhadap self-esteem pada mahasiswa. Selanjutnya, baik, untuk rumusan masalah yang pertama itu adalah apakah terdapat hubungan antara social comparison dengan self-esteem pada mahasiswa? Lalu yang kedua, apakah social comparison ini berpengaruh terhadap self-esteem pada mahasiswa? Nah, dengan demikian, penelitian ini tuh tidak hanya ingin mengetahui apakah kedua variabel saling berhubungan, tetapi juga apakah social comparison ini memberikan pengaruh terhadap self-esteem. Selanjutnya, nah, di bagian kuesioner ini, untuk mengumpulkan data, kami menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang disebarkan kepada para responden. Nah, kuesioner tersebut berisi beberapa pertanyaan nih mengenai social comparison dan self-esteem. Responden ini diminta memberikan jawaban menggunakan skala Likert 1 sampai 5, yaitu mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Lalu melalui hasil kuesioner tersebut, kami dapat mengetahui tingkat social comparison dan self-esteem pada masing-masing responden, yang kemudian nanti akan digunakan sebagai data penelitian. Selanjutnya, pada penelitian ini terdapat 40 responden yang merupakan mahasiswa. Nah, dan instrumen penelitian yang kami gunakan ini adalah kuesioner. Lalu penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel X-nya adalah social comparison yang terdiri dari atas 5 item pertanyaan, lalu variabel Y-nya yaitu self-esteem yang juga terdiri atas 5 item pertanyaan. Seluruh jawaban responden ini kemudian diolah menjadi skor total untuk masing-masing variabel sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, untuk di bagian data sampel ini, yang kalian lihat adalah data sampel penelitian. Tabel tersebut itu menunjukkan skor social comparison dan self-esteem dari masing-masing responden, dan data inilah yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam analisis statistik untuk mengetahui hubungan maupun pengaruh antara kedua variabel yang diteliti. Selanjutnya, nah, sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi. Nah, uji asumsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data penelitian ini tuh telah memenuhi syarat sebelum dilakukan analisis statik. Apabila data tersebut memenuhi asumsi tersebut, maka analisis seperti uji korelasi dan regresi itu dapat dilakukan sehingga hasil penelitian ini menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya.
Selanjutnya, nah, masuk kita ke uji normalitas. Nah, di uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tahapan SPSS. Yang pertama, kita pilih menu variable view, lalu ketik social comparison dan self esteem di kolom name dan lalu enter. Selanjutnya, lalu yang selanjutnya adalah pilih menu data view, lalu masukkan data sampel pada kolom social comparison dan self esteem. Selanjutnya, lalu abis itu klik analyze, lalu pilih descriptive statistik, lalu klik explore. Selanjutnya, setelah itu masukkan social comparison dan self esteem ke dependent list, lalu klik plots, lalu centang normality plots with task, lalu klik continue dan klik OK. Selanjutnya, nah nanti setelah semuanya diklik akan keluar hasilnya secara otomatis seperti ini. Selanjutnya, lalu di dalam slide ini dijelaskan ada aturan uji normalitas. Jadi apabila jumlah sampelnya 50 atau lebih, maka digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan apabila jumlah sampel kurang dari 50, digunakan uji Shapiro-Wilk, seperti pada penelitian kami. Selanjutnya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan berdistribusi normal. Nah, pada penelitian ini kami nilai signifikansinya yaitu variabel social comparison sebesar 0,180 dan variabel self esteemnya sebesar 0,173. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan normal dan dapat dilanjutkan ke analisis parametrik. Selanjutnya, untuk kesimpulan keseluruhannya berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,180 untuk variabel social comparison dan 0,173 untuk variabel self esteem. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tuh berdistribusi normal. Dengan demikian, data telah memenuhi salah satu syarat analisis sehingga pengujian ini tuh dapat diuji ke korelasi dan uji regresi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada uji asumsi yang kedua, yaitu uji linearitas, di mana uji linearitas ini berfungsi untuk memastikan apakah hubungan antara variabel X dan Y bersifat linear. Di sini ada tahapan penyelesaian SPSS-nya. Yang pertama, pilih menu variable view, lalu ketik social comparison, dan self-esteem di kolom name, lalu enter. Selanjutnya, pilih menu data view, masukkan data sampel yang sudah ada sebelumnya pada kolom social comparison dan self-esteem. Selanjutnya, bisa klik analyze, pilih compare means, dan klik means. Selanjutnya, masukkan variabel self-esteem ke kotak dependent list dan variabel social comparison ke kotak independent list. Lalu klik options, centang test for linearity, lalu klik continue, lalu OK. Di sini hasil akan keluar secara otomatis, bisa dilihat bahwa nilai signifikansi linearity-nya 0,009 dan deviation from linearity-nya 0,064. Selanjutnya ada aturan linearitas, di mana angka bisa disebut linearity atau linear jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan bisa dan deviation from linearnya lebih dari 0,05. Di sini tadi kita dapat nilainya 0,09, di mana kurang dari 0,05 dan deviation from linearity-nya 0,064, yang dimana lebih dari 0,05. Kesimpulannya, terdapat hubungan linear antara X dan Y. Nah, di sini kesimpulannya hasil uji linearitas menunjukkan kalau nilai signifikansi linearity sebesar 0,09, yang mana kurang dari 0,05, dan nilai deviation from linearity-nya sebesar 0,064, yang mana lebih dari 0,05.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara social comparison dan self-esteem. Oke, karena data sudah memenuhi syarat atau sudah lolos uji asumsi, maka data sudah bisa lanjut ke uji parametrik. Yang pertama, di sini ada uji korelasi, di mana uji korelasi ini untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel X dan Y. Di sini ada hipotesisnya, di mana H0 atau hipotesis 0 ini tidak terdapat hubungan yang signifikan antara social comparison dan self-esteem. Lalu hipotesis alternatifnya atau H1 terdapat hubungan yang signifikan antara social comparison dan self-esteem. Selanjutnya ada tahapan penyelesaian SPSS-nya. Yang pertama, pilih menu variable view, lalu ketik social comparison atau SC dan self-esteem atau SE di kolom name, lalu enter. Selanjutnya, pilih menu data view, lalu masukkan data sampel yang sudah ada sebelumnya pada kolom social comparison dan self-esteem. Selanjutnya, bisa diklik analyze, pilih correlate, lalu klik bivariate. Selanjutnya, masukkan variabel social comparison dan self-esteem ke kolom variables, lalu centang Pearson dan two-tailed, lalu klik OK. Di sini hasil akan keluar secara otomatis, di mana variabel social comparison memiliki nilai signifikansi two-tailed-nya 0,018 dan nilai self-esteem-nya 0,018 juga. Dan di sini terdapat Pearson correlation minus 0,371. Selanjutnya ada rekan saya yang melanjutkan. Baik, sebelum kita mengambil kesimpulan akan hasil yang sudah didapatkan tadi, kita harus mengetahui dulu nih aturan dari uji korelasi. Jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya bisa dikatakan signifikan. Tapi jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka hasilnya itu dikatakan tidak signifikan. Nah, tadi kita mendapatkan nilai signifikansinya itu sebesar 0,018, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ternyata terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita menginterpretasikan arti dari kolom-kolom tabel yang tadi merupakan hasil dari output SPSS. Tadi itu ada kolom Pearson correlation yang menunjukkan nilai sebesar negatif 0,371. Angka ini menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif dengan kekuatan rendah hingga sedang antara social comparison dengan self-esteem. Artinya, semakin tinggi nilai social comparison, maka self-esteem-nya itu cenderung menurun. Lalu tadi juga terdapat kolom nilai signifikansi two-tailed, yang mana hasilnya tadi adalah 0,018. Nah, karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka hubungan tersebut dapat dikatakan signifikan. Artinya, ternyata memang terdapat hubungan yang signifikan antara variabel social comparison dengan variabel self-esteem. Selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji regresi. Oke, jadi hipotesisnya di sini ada H0, yaitu social comparison tidak berpengaruh signifikan terhadap self-esteem. Lalu ada hipotesis alternatifnya atau H1-nya, itu adalah social comparison berpengaruh signifikan terhadap self-esteem. Selanjutnya. Untuk tahapan penyelesaiannya kurang lebih sama dengan metode sebelumnya. Pertama-tama kita pilih dari menu variable view, lalu kita ketikkan variabel kita. Di sini variabel kita SC dan SE. Kita ketikkan di kolom name, lalu kita tekan enter. Next. Lalu kita kembali lagi ke menu data view nih. Lalu kita masukkan data sampel pada kolom variabel SC dan kolom variabel SE. Next. Lalu untuk menunya kita pilih menu analyze, lalu kita pilih regression, dan kita pilih linear. Selanjutnya kita masukkan variabel shift esteem ke kolom dependent, lalu kita masukkan variabel social comparison ke kolom independent, lalu kita klik OK.
Nah, di sini hasilnya akan keluar secara otomatis dan ternyata banyak sekali ya tabelnya teman-teman yang keluar di sini. Maka dari itu akan kita interpretasikan tabel-tabel ini satu persatu. Next. Oke, sebelum kita menginterpretasikan hasilnya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih aturan dari uji regresi. Kurang lebih sama seperti uji korelasi, jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya itu signifikan. Tapi jika nilai signifikansinya atau p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka hasilnya tidak signifikan. Nah, tadi hasilnya kita dapat itu di 0,018, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Oke, selanjutnya kita interpretasikan nih kolom-kolom yang tadi merupakan output dari SPSS. Tadi yang pertama itu ada kolom model summary atau uji koefisien determinasi. Nah, bagian ini adalah untuk menjelaskan seberapa besar variabel social comparison mampu menjelaskan variabel self-esteem. Tadi hasilnya itu ada nilai R square, yang dimana hasilnya itu adalah 0,138. Artinya, sebesar 13,8% variasi pada variabel self-esteem ternyata memang dipengaruhi oleh variabel social comparison. Sisanya sebesar 86,2% ternyata dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Nah, model ini memiliki tingkat pengaruh yang tergolong rendah. Lalu di tabel yang kedua, tadi itu ada tabel ANOVA atau uji F atau uji kelayakan model. Nah, tabel ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi itu layak untuk digunakan. Tadi nilai signifikansinya adalah 0,018. Nah, karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka model regresi ini artinya signifikan. Nah, ternyata memang variabel social comparison ini memiliki pengaruh terhadap variabel self-esteem. Lalu di kolom yang ketiga, tadi itu kita menemukan adanya tabel koefisien atau uji T dan persamaan regresi. Nah, tabel ini tujuannya untuk menunjukkan angka untuk nantinya kita membuat persamaan regresi. Tadi itu di outputnya ada nilai konstanta, itu sebesar 21,505, lalu ada nilai social comparison atau nilai B. Itu ada di negatif 0,207. Lalu ada nilai signifikansi sebesar 0,018 yang menunjukkan pengaruh signifikan. Selanjutnya, oke, dari tabel tadi kita bisa membuat sebuah persamaan regresi linear sederhana. Artinya, persamaannya di sini adalah self-esteem sama dengan 21,505 negatif 0,207 dalam kurung social comparison. Artinya apa? Jadi artinya adalah konstanta sebesar 21,505 mengindikasikan bahwa jika nilai social comparison-nya itu 0, maka self-esteem-nya itu sebesar 21,505. Lalu ada nilai koefisien sebesar negatif 0,207. Artinya, setiap kenaikan satu satuan dari social comparison itu akan menurunkan self-esteem sebesar 0,207. Lalu ada koefisien yang bernilai negatif, artinya hubungannya itu berlawanan arah. Nah, dari hasil analisis tersebut dapat kita simpulkan nih bahwa social comparison itu memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel self-esteem. Pengaruhnya juga tergolong rendah sebesar 13,8%, sehingga social comparison ini bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi variabel self-esteem. Selanjutnya. Oke, karena sudah selesai, saya kembalikan kepada rekan saya, Salwa Atira. Baik semuanya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Segitu saja pemaparan dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.